Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Ibu pada mata kuliah pengantar ilmu ekonomi mikro. Pada kesempatan kali ini kita masuk pada materi elastisitas permintaan dan penawaran di pertemuan ke-6. Sebelumnya kita telah membahas mengenai teori permintaan dan penawaran. Nah, pada pertemuan kali ini, kita kaitkan dari kedua teori tersebut pada salah satu pokok penting dari fungsi permintaan dan penawaran itu sendiri, yaitu adalah derajat kepekaan atau yang disebut dengan elastisitas dari jumlah barang yang diminta ataupun yang ditawarkan, yang disebabkan karena ada perubahan dari salah satu faktor-faktor baik yang mempengaruhi permintaan ataupun penawaran. Terdapat 4 jenis dari elastisitas, yaitu elastisitas harga permintaan, elastisitas harga penawaran, elastisitas silang, dan elastisitas pendapatan. Baik, kita masuk ke elastisitas harga permintaan. Elastisitas harga permintaan adalah persentase perubahan jumlah barang yang diminta akibat terjadinya perubahan harga barang itu sendiri, di mana rumusnya adalah ID atau elasticity demand, yaitu Q2 min Q1 per setengah dari Q2 plus Q1 dibagi P2 min P1 per P setengah dari P1 plus P2. Di sini ada Q2 dan Q1. Q2 menunjukkan kuantitas setelah adanya perubahan harga, Q1 menunjukkan kuantitas sebelum perubahan harga. P2 menunjukkan adanya perubahan harga, P1 menunjukkan harga awal. Atau bisa dicari juga dengan rumus delta Q dibagi delta P dikali P per Q. Dari hasil perhitungan koefisien elastisitas permintaan, terdapat 5 jenis elastisitas. 5 sifat elastisitas, yaitu ada elastis, inelastis, elastisitas unitary, inelastis sempurna, dan elastis sempurna. Baik, ini contoh dari kurva yang memiliki sifat elastis, di mana ketika harga berubah, maka permintaan akan berubah dengan persentase yang melebihi persentase dari perubahan harga. Bisa dilihat di sini kurvanya bentuk landai, di mana persentase perubahan permintaan lebih besar dibandingkan dengan persentase perubahan harga. Berikutnya adalah inelastis, kebalikan dari yang elastis, di mana persentase perubahan harga justru yang lebih besar dibandingkan dengan persentase perubahan permintaan. Yang ketiga, elastisitas unitary, di mana persentase perubahan dari keduanya, baik harga ataupun permintaan, dalam jumlah yang sama. Yang keempat, inelastis sempurna, di mana kurvanya memiliki sumbu vertikal. Nah, dia memiliki bentuk vertikal. Berapapun tingkat harga, maka jumlah permintaan tidak akan berubah. Yang kelima adalah elastis sempurna. Nah, di sini harga yang posisinya tetap, berapapun jumlah barang yang diminta. Kita ke contoh kasus. Diketahui apabila harga X sebesar 500, maka permintaan sebanyak 100 unit. Turunnya harga barang X menjadi 400 menyebabkan naiknya jumlah barang yang diminta menjadi 150 unit. Berapakah besar koefisien elastisitas permintaan barang X? Maka kita cari menggunakan rumus yang tadi sudah dijelaskan. Didapat hasilnya adalah negatif 1,8. Tanda minus ini hanya menunjukkan arah perubahan negatif, yaitu sifat dari hubungan antara harga dan kuantitas yang berlawanan. Maka diabaikan saja, sehingga hasilnya adalah 1,8 yang lebih besar dari 1, maka masuk ke sifat elastis. Berikutnya adalah elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran yaitu persentase perubahan jumlah barang yang ditawarkan akibat terjadinya perubahan dari harga barang itu sendiri. Untuk rumusnya adalah sama seperti elastisitas permintaan, hanya saja yang perlu diperhatikan di sini adalah pada kuantitas, yaitu menunjukkan kuantitas barang yang ditawarkan. Untuk hasil perhitungan koefisiennya pun sama, ya. Jika lebih dari 1 disebut elastis, kurang dari 1 disebut inelastis, sama dengan 1 disebut unitary, sama dengan 0 disebut elastis sempurna, inelastis sempurna, tidak terhingga disebut elastis sempurna. Untuk kurvanya pun di sini sama, hanya saja kurva penawaran tentu bergerak dari kiri bawah ke kanan atas. Baik, kita lanjut saja ke contoh kasus.
Naiknya harga barang X dari 200 menjadi 250 menyebabkan bertambahnya jumlah barang yang ditawarkan dari 150 menjadi 200. Berapakah besar koefisien elastisitas harga penawaran? Dengan menggunakan rumus yang sudah dijelaskan, maka didapat di sini hasilnya adalah sebesar 1,32, yang lebih besar dari 1, maka masuk kategori sifat elastis. Baik, selanjutnya kita masuk ke elastisitas silang, yaitu persentase perubahan jumlah barang yang diminta akibat terjadinya perubahan harga barang lain. Rumusnya adalah Qx2 min Qx1 dibagi setengah dari Qx1 plus Qx2 per PY2 min PY1 dibagi setengah dari PY1 plus PY2. Nah, di sini untuk membedakan antara kuantitas dengan harga. Karena di sini definisinya adalah persentase perubahan jumlah barang yang diminta akibat terjadinya perubahan harga barang lain, maka harga di sini menunjukkan dari adanya perubahan terhadap harga barang, baik itu barang substitusi, ya, barang pengganti, ataupun bisa disebutkan dengan barang komplementer atau barang pelengkap. Untuk lebih jelasnya kita akan contoh. Apabila harga tiket bus sebesar 40.000, maka harga tiket kereta api dengan jurusan yang sama berada di bawah harga tiket bus. Dan permintaan rata-rata tiket kereta api tersebut sebanyak 2.000. Jika harga tiket bus naik menjadi 45.000, sementara harga tiket kereta api tetap, maka permintaan tiket kereta api tersebut akan mengalami kenaikan menjadi 2.300. Berapakah besar koefisien elastisitas silangnya? Untuk menjawabnya, maka kita masukkan ke rumus. Di sini kuantitasnya 2.300 dikurang 2.000 merupakan kuantitas dari tiket kereta api. Ya, yang sebelumnya 2.000 kemudian naik menjadi 2.300. 45.000 dan 40.000 itu menunjukkan adanya perubahan harga tiket bus yang sebelumnya 40.000 kemudian naik menjadi 45.000. Ya, sehingga didapat hasilnya adalah 1,08 yang lebih besar dari 1, maka memiliki sifat elastis. Berikutnya kita ke elastisitas pendapatan. Elastisitas pendapatan adalah persentase perubahan kuantitas barang yang diminta akibat terjadinya perubahan pendapatan. Rumusnya adalah Q2 min Q1 per setengah dari Q1 plus Q2 dibagi Y2 min Y1 per setengah dari Y1 plus Y2. Y di sini menunjukkan pendapatan. Q di sini menunjukkan jumlah barang yang diminta. Contoh kasus. Naiknya pendapatan seseorang dari 200.000 menjadi 300.000 rupiah mengakibatkan bertambahnya jumlah barang X yang diminta dari sebelumnya 10 unit menjadi 16 unit. Berapakah besar elastisitas pendapatan tersebut? Kita masukkan ke dalam rumus, ya. Ingat di sini Y menunjukkan pendapatan. Maka didapat elastisitas pendapatan adalah sebesar 1,15. Yang lebih besar dari 1, maka memiliki sifat elastis. Baik, demikianlah penjelasan untuk materi elastisitas pada pertemuan ke-6. Untuk lebih jelasnya, silakan teman-teman bisa mendownload modul pada e-learning, dibaca untuk pertemuan ke-6, dan silakan masuk ke forum diskusi jika ada hal-hal yang tidak jelas atau perlu ada penjelasan lebih lanjut, silakan ditanyakan pada forum diskusi. Kemudian jangan lupa kerjakan latihannya. Cukup sekian dari Ibu, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.